dengan keinginan kalian sendiri. Jadi sekalian tolong subscribe. Konten kali ini tentang pembongkaran motor Vario 150cc. Gejala yang terjadi adalah di mesinnya bagian bawah terjadi bocoran oli, guys. Bocoran itu berasal dari sebelah kanan motor. Jadi langsung saya bawa aja ke tukang bengkel terdekat, guys. Jadi untuk perhatian juga kepada teman-teman yang menggunakan motor apapun, itulah fungsinya ketika kita sering mencuci motor ya. Lebih cepat ketahuannya ketika ada yang bocor, karena olinya itu akan menetes dan melebar ke bagian bawah. Tapi masalahnya adalah banyak orang menyepelekan hal ini, guys. Jadi sebenarnya logikanya begini, guys. Karena oli itu berada di dalam, ketika dia keluar otomatis yang ada di dalam itu akan berkurang isinya. Bahkan kalau dibiarin bisa sampai habis. Nah, kalau udah habis resikonya apa? Nah, spare part yang ada di dalam itu kan semuanya berbentuk logam. Spare part itu akan saling bergesekan, guys. Nah, kalau misalkan udah nggak ada olinya, yang namanya logam saling bergesekan. Kalau nggak ada pelumasnya, dia akan menimbulkan panas. Dan lama-lama, logam itu akan habis karena terkikis oleh logam lainnya. Nah, biasanya gejala kalau oli habis tapi dibiarin, biasanya knalpotnya itu udah mulai keluar asap tuh. Kenapa bisa keluar asap? Ya karena telat ganti olinya, atau karena olinya nggak ada tapi kita paksa mesin terus berjalan. Yang tadi mungkin rusaknya cuma satu tapi ujung-ujungnya kena semuanya, termasuk sehernya, ring seher dan berbagai macam lainnya. Nah, ini kebetulan Vario 150 ini masih tertolong lah ya. Waktu pas dibuka dikeluarin olinya masih ada olinya, walaupun cuma sedikit. Jadi sebelum dibawa ke bengkel ini sebenarnya udah ganti oli duluan, dan ketahuan ketika pas ganti oli itu. Nah, makanya tadi saya bilang seharusnya seminggu sekali kalian harus nyuci motor, karena supaya kalian bisa ngecek di bagian bawah itu ada yang bocor apa enggak. Dan menurut abang bengkelnya, kenapa motor ini bisa bocor olinya keluar? Seal magnetnya sudah haus. Seal magnet itu berbentuk karet hitam dan nempelnya di sini. Nah, rata-rata semua seal itu berbentuk karet karena fungsinya adalah untuk pembatas atau pagar yang memisahkan antara oli supaya tidak keluar dan membasahi spare part lainnya. Tapi untuk mengeluarkan atau mengganti seal karet magnet ini, abang bengkel harus membongkarnya hingga mengganggu air radiator, sehingga di bagian air radiator harus terbuang sedikit, guys. Dan otomatis kalau misalkan udah kebuang seperti ini, kita diharuskan membeli air radiator juga, guys. Dan mungkin kalau kalian penasaran kira-kira kalau ganti seal itu kira-kira dikenakan biaya itu perkiraan berapa ya? Nah, ini adalah nota yang keluar dari perbaikan motor ini. Setiap bengkel dan daerah itu berbeda-beda, guys. Tapi setidaknya kalian tergambar kalau misalkan ganti seal itu kalian bisa menyiapkan biayanya di sekitar harga segitu. Tentunya ini adalah harga ketika kalian masukin ke bengkel ya. Tapi kalau misalkan kalian beli spare part sendiri terus ngerjain sendiri, itu jatuhnya lebih murah, guys. Ya mungkin kalian bisa pangkas biaya itu sampai 70-an ribu, guys. Jadi sebelum kalian melakukannya sendiri, mungkin kalian harus tahu sambil melihat video ini, guys. Ketika kita mulai bongkar, kalian harus membongkar bagian radiator, guys. Sembari kalian bersihkan, guys. Setelah bagian radiator dilepas, maka ini penampakan di bagian dalamnya, guys. Dan ini harus dilepas dan dikeluarkan dengan menggunakan alat yang disebut dengan tracker. Nah, trackernya itu seperti ini, guys, bentuknya. Dan mungkin harus kalian tahu ya, pada saat pembukaan ini, dan ternyata abang bengkelnya agak kesusahan, guys, karena motor ini belum pernah dibongkar di bagian ininya, atau masih dibilang settingan pabrik. Itu namanya alat tracker. Ini sudah, kalau ada yang 8 tahun masih nggak pernah bocor ya. Ya motor beda-beda Ya. sama seperti manusia, sama beda-beda. Ini kejadian orang-orang itu. Kalau Vario di speed dia aja gimana? bagian sana, Bagian apa itu? bagian sana.
Ausnya di apa aja tuh biasanya lebih cepatnya? Di pemakaian biasanya di belakang. Ini ya apa kayak feel belt gitu ya? Imbel, Ausnya ya? ya. Lebih cepet di feel belt. Biasa ya memang. Ini udah ganti juga kayaknya feel beltnya kemarin. Memang bener kalau nggak punya alat itu ya, alat bantunya nggak bisa. Pakai alat bantu. Yang punya ilmu nggak punya alat susah. Iya. Orang nggak punya ilmu susah. Iya bener. Harus sinkron. Tahu semua motor. Kan setiap motor tuh kan ada yang Sering megang aja. megang. Ya. Terus kalau misalkan ketemu motor yang baru gimana? Misalkan aja. sama aja. Belajar lagi saya belajar kalau motor baru. Motor baru bang. Belajar lagi, baca lagi buku, baca lagi YouTube. Sama aja. Kayak injeksi itu kan awal datang itu kan dia bisa ya injeksi itu ya awal datang itu kan. Kalau datang tahun 2000 Oh. Nggak kayak umum karbu kan. belajar dulu di mobil udah dulu injeksinya, motor baru 2012. Iya. Definisi belum pernah dibongkar jadi susah guys. Masih dari pabrik keras. Aus di seal magnetnya di dalam itu tuh seal magnet. Dan setelah mangkok itu dibongkar, di dalamnya itu ada ini guys. Ini adalah kumparan tembaga. Ketika kumparan ini berputar, dia memanfaatkan magnet itu untuk menghasilkan listrik. Nah, listrik itulah yang dialirkan ke seluruh motor ini, termasuk lampu dan termasuk gunanya untuk ngecas aki juga. Tuh, gara-gara olinya bocor, akhirnya kotor banget guys. Ternyata kumparan itu harus dibongkar terlebih dahulu guys. Dan inilah penampakan setelah dilepas kumparannya. Waduh, kotor banget. Dan ternyata ini belum finish guys. Jadi ternyata posisi seal karet itu masih di dalamnya lagi guys. Jadi harus ada yang dibongkar lagi nih. Tapi kerennya abang bengkel ini, dia peduli guys dengan spare part yang kotor. Dia menggunakan bensin yang diambil dari motor ini, lalu spare partnya semuanya dibersihkan guys. Pokoknya sampai kinclong guys. Karena menurut pengalaman saya jarang-jarang banget montir itu mau peduli seperti itu guys. Karena perhitungan mereka waktu adalah uang. Apalagi kalau misalkan banyak antrian motor yang harus diservis. Mereka itu kadang pengen cari cepatnya aja gitu. Nah, sebenarnya kalian bisa menilai kualitas dari para montir itu dengan seperti ini guys. Berarti orangnya itu termasuk peduli terhadap kendaraan orang lain. Dan dia menggunakan cairan ini juga untuk membersihkannya. Katanya cairan ini efektif juga untuk menghilangkan karat. Seperti kayak baut-baut yang susah dilepas juga, efektif juga menggunakan cairan ini guys. Dan akhirnya bisa terbuka part terakhirnya nih guys. Ya, warna hitam di tengah itu seal karetnya guys. Dan ini penampakan di bagian dalam mesinnya guys. Nah, disinilah letak ketelitiannya guys. Abang montir ini sangat hati-hati ketika memasukkan sealnya ke lingkaran sealnya. Pastikan dalam pemasangannya itu harus benar-benar rapat guys. Jadi titik kuncinya itu ya saat ini. Kalau kita salah dalam pemasangannya dan menyepelekan pemasangannya, maka yang terjadi sia-sia guys. Akhirnya oli bocor lagi guys. Demikian guys, hal-hal yang paling penting ketika motor kalian bocor dan harus ganti seal. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan share, dan semoga bermanfaat guys.